Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan lagi modul praktikum dinamika pantai tentang analisis perubahan garis pantai. Ini kita udah masuk ke tahap berapa ya, lupa nih. Jadi sebelum memulai praktikum, di sini saya akan tunjukkan semacam workflow atau alur kerja secara umum, bagaimana caranya kita melakukan pengamatan atau riset tentang perubahan garis pantai melalui data citra satelit. Perubahan garis pantai itu bisa diamati dengan berbagai cara sebenarnya. Bisa dengan kita mengamati langsung di lapangan perubahannya dari waktu ke waktu, kemudian bisa menggunakan model hidrodinamika, atau dengan menggunakan data penginderaan jauh melalui citra satelit seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, dalam melakukan perubahan garis pantai menggunakan citra satelit, ada beberapa data yang dibutuhkan atau digunakan lah. Secara garis besar data yang digunakan itu untuk analisis sederhana yang digunakan ada citra satelit tentunya, kemudian data pasang surut, data batimetri atau kedalaman perairan dan kemiringan pantai. Nah, untuk analisis yang lebih kompleks itu ada data tambahan seperti data karakteristik substrat dasar perairan atau sedimen, gelombang laut hingga arus. Jadi data tambahan ini untuk analisis yang jauh lebih detail kalau untuk pengamatan garis pantai. Jadi misalkan nanti kita mendapatkan hasil sebuah pantai yang cenderung mengalami abrasi begitu besar, kita bisa mengamati kok bisa sih pantai di lokasi ini mengalami abrasi sedemikian rupa. Kita bisa lihat apakah dari karakteristik sedimennya atau substrat dasarnya yang mungkin tipenya pasir atau pasir yang kasar sehingga kepadatan partikel material penyusun pantainya juga jarang, sehingga ketika ada arus atau gelombang mengakibatkan pantai tersebut gampang terkikis. Nah, itu juga bisa kita lihat dari karakteristik substrat dasarnya, kemudian bagaimana pola arus di sekitar perairan pantainya dan bagaimana karakter gelombang laut di pantai tersebut. Nah, ini untuk kalau dia kita lakukan pengamatan yang lebih detail, kita bisa menggunakan data-data tambahan seperti data sedimen, gelombang, dan arus. Kemudian di awal tadi udah ada data pasang surut kan ya? Oh ya udah. Nah, kemudian itu mengenai data dan alurnya. Nah, bicara alur di sini, ini alur yang kan kita udah buat praktikum nih, mulai dari mendownload data citranya, koreksi, kemudian membuat ekstraksi garis pantai dari citra. Kira-kira skema praktikum yang kalian lakukan itu seperti ini. Pertama, kita memulai dengan mendownload data citra satelit. Kemudian setelah kita download, tentunya kita lakukan koreksi citra satelit, koreksi geometrik atau koreksi posisi, dan koreksi radiometrik, efek atmosfer, segala macam. Kemudian nanti setelah dikoreksi, tentunya kita akan memperoleh citra satelit yang telah terkoreksi. Citra satelit yang telah terkoreksi ini ya yang hasil koreksi radiometric calibration kalau yang kita buat di praktikum. Nah, itu citra hasilnya itu yang disebut citra satelit terkoreksi. Kemudian setelah citra tersebut dikoreksi, karena citranya tersusun dari sekian band terpisah-pisah dan kita butuh dia dalam satu kesatuan yang utuh, kita lakukan yang namanya penggabungan band atau stacking image, dan itu juga udah kawan-kawan lakukan. Kemudian setelah digabungkan, kita akan dapatkan citra baru yang telah digabungkan. Kemudian kita buat yang namanya area of interest.
atau lokasi pengamatan. Nah, tujuannya adalah ini nanti untuk melakukan pemotongan gambaran citranya untuk fokus ke area yang mau kita amati. Nah, kemudian area of interest atau AOI tersebut kita gunakan, kita jadikan data input data masukan untuk data masukan antara citra satelit yang telah digabungkan dengan area of interestnya untuk melakukan pemotongan citra. Nah, kemudian setelah dipotong kita akan dapatkan citra satelit yang telah dipotong. Selanjutnya ketika citra satelit yang telah dipotong, maka ini citra satelit yang nantinya kita gunakan sampai akhir, dan ini kita lakukan di masing-masing citra satelit yang digunakan. Kebetulan di praktikum kita ini kan kita menggunakan dua citra dengan tahun atau waktu perekaman yang berbeda. Nah, jumlah citra yang dipotong ini ya tergantung kita menggunakan berapa banyak. Misalnya kita menggunakan pengamatan 5 tahun 5 tahun selama 1 tahun, berarti akan ada 5 citra begitu. Nah, karena kita menggunakan 2 tahun saja per tahunnya, jadi kita hanya ada 2 citra satelit. Kemudian setelah citranya dipotong, baru kita masuk ke tahapan modul sebelumnya tentang penentuan nilai, dua modul sebelum ini tentang penentuan nilai ambang batas atau band threshold. Yang ini penentuan nilai ambang batas antara garis pantai, ambang batas antara darat dan laut untuk dijadikan garis pantai. Nah, yang kita gunakan itu adalah band inframerah pendek, shortwave infrared 1 atau SWIR. Di sini nggak saya sebutkan band berapanya karena yang jadi patokan bukanlah band berapa, tapi saluran warna apa, karena tiap citra yang digunakan beda-beda. Kalau di Landsat mungkin band 6-nya untuk Landsat 8 itu SWIR warna shortwave infrared 1. Kalau di Landsat 7 itu band 5. Mungkin kalau di citra satelit yang lain, entah itu ALOS, QuickBird, WorldView atau citra satelit yang lain, mungkin untuk warna shortwave infrared ini dia bandnya berbeda. Makanya di sini saya tidak tuliskan dia band berapa, tapi band dengan saluran warna apa. Nah, ini kalau di praktikum yang kita gunakan adalah band 6 yang kita pakai untuk mencari nilai yang berulang-ulang kali itu. Nah, ini di sini dia tahapannya. Ini tahapan yang sedang kalian lakukan saat itu. Kemudian nanti kita akan dapatkan citra baru khusus yang warna hitam putih, atau citra biner yang sudah terpisahkan darat dan lautnya, yang telah kita coba sampai berulang kali untuk pencarian nilai ambang batasnya atau band threshold. Nah, masuk angin. Selanjutnya tahapan pembuatan citra biner 1 dan citra biner 2. Ini yang mana? Citra biner 1 ini yang yang masukkan pembagian band 3 bagi band 5 dan band 3 bagi band 6, itu dia. Jadi band 3 itu band hijau, band 5 itu inframerah dekat, band 6 itu inframerah pendek 1. Jadi yang band 3 per band 6 untuk Landsat, band 3 per band 5 untuk citra Landsat itu ini dia citra biner 1. Kita membagi nilai band hijau dengan band inframerah dekat. Kemudian yang kedua, citra biner kedua itu tentang pembagian band hijau dengan band inframerah dekat 1 atau inframerah pendek atau band 3 per band 6 nih. Kalau yang di praktikum kita menghasilkan 2 image baru lagi seperti yang udah kalian coba. Citra biner 1 dan citra biner 2 di sini saya nyebutnya. Next step adalah kita dapat punya 3 image baru kan. Citra biner threshold yang kita dapatkan sebelumnya tentang band threshold untuk khusus citra band 6 kalau di Landsat ya, yang kita gunakan. Kemudian citra yang band 3 bagi band 5 dan band 3 bagi band 6. Nah, kemudian tahapan lanjutan yang kalian lakukan saat itu adalah perkalian citra biner. Nah, ini yang B1 kali B2 itu yang mengkalikan hasil perkalian citra biner ini dengan citra ini. Kemudian kita akan dapatkan citra ketiga yang kita sebut dengan citra biner 3 di sini. Nah, kemudian citra biner 3 ini dengan citra biner threshold ini kita kalikan juga
kita kalikan, di mana citra binary threshold dikali citra binary 3 dan menghasilkan citra satelit final image kalau yang di praktikum kita. Nah, kemudian image final ini karena dia masih berupa gambar, artinya dia dalam format raster. Sementara nanti untuk pengerjaannya kita akan ubah dia menjadi shapefile atau SHP, atau lebih kita kenal dengan nama vektor. Jadi setelah citra final ini kita dapatkan, kita lakukan ekstraksi atau konversi dari raster menjadi vektor atau image to vektor. Kita dapatkan data garis pantai dalam bentuk vektor ini nih. Nah, kalian kemarin baru sampai di sini. Nah, nanti kita akan masuk ke tahapan ini nih. Setelah ini kita akan masuk di tahapan ini. Kalau di modul sebelumnya kita baru sampai sini. Nah, ini tahapan modul kali ini kita akan masuk ke tahapan ini, ekstraksi image to vektor. Kemudian nanti setelah kita peroleh itu, data lain yang kita butuhkan adalah pertama data pasang surut. Data pasang surut di sini kita bisa peroleh dari dua cara. Pertama, kita mengukur langsung di lapangan, atau kita prediksi menggunakan model. Kebetulan di modul kali ini kita pakai prediksi model seperti modul sebelumnya tentang prediksi pasang surut. Nah, kemudian data yang sudah ini juga kita udah lakukan nih kebetulan. Jadi kita agak lompat ke depan dulu, baru nanti mundur lagi ke belakang. Kemudian data pasang surutnya dianalisis sampai kita dapatkan ini, dapatkan karakteristik pasang surutnya, menghasilkan karakteristik pasang surut. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengumpulan data batimetri. Nah, data batimetri ini kita kumpulkan dengan tiga cara. Bisa dengan pengukuran lapangan, kemudian dengan menggunakan model data elevasi atau DEM, Digital Elevation Model, atau menggunakan data batimetri milik BIG. Nah, untuk praktikum kali ini karena kita tidak memungkinkan untuk turun ke lapangan, maka yang kita akan gunakan adalah data batimetri milik BIG. Oke. Nah, setelah itu data kita analisis dengan metode interpolasi, karena kita butuh data kedalaman di sekitar perairan tempat kita mengamati perubahan garis pantai. Kemudian nanti setelah kita analisis, kita akan dapatkan yang namanya data batimetri. Nah, ketika semua data ini sudah kita peroleh, yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan penentuan titik pengukuran kemiringan pantai atau slope. Jadi nanti slope ini, nilai kemiringan pantai ini akan menjadi salah satu input data untuk melakukan koreksi posisi garis pantai terhadap pasang surut. Nanti kita akan masuk ke sana. Jadi setelah titik-titik pengukuran kemiringan pantai ini ditentukan, nah maka kita akan masuk ke tahapan mengekstraksi nilai kedalaman perairan di titik tersebut. Di titik-titik yang telah kita tentukan, nanti kita tentukan dahulu nilai kemiringan pantainya, nilai kedalaman perairan untuk pengukuran kemiringan pantai. Nah, nanti setelah kita dapat nilainya, baru kita masukkan ke rumus. Nah, ini perhitungan kemiringan pantai. Tangen beta sama dengan D per M. D ini itu adalah kedalaman perairan pada titik pengukuran. Jadi nanti makanya di titik pengukuran ini setelah kita tentukan, nanti nih kita tentukan pula berapa kedalaman perairan di titik tersebut. Nah, nilai tersebutlah yang menjadi nilai D. Nah, untuk M ini adalah jarak pengukuran kemiringan pantai dari garis pantai. Jadi M ini adalah jarak dari garis pantai sampai ke titik pengukuran kemiringan pantai. Nah, jadi dia ini untuk penentuan titik pengukuran ini dia ada dua cara nih untuk penentuan titiknya. Bisa pertama kita tetapkan dulu mau berapa titik, misalkan 10. Nah, kita bisa letak titik pengukuran itu pertama sejauh 1 km dari garis pantai, atau titik tersebut diletakkan pada kedalaman yang ada pada kedalaman sekitar lebih kurang 20 meter. Kedalaman perairan 20 meter, nah kita sebarkan titiknya di situ. Bisa seperti itu. Nah, tapi untuk praktikum kali ini kita akan pakai penentuan titik kemiringan pantai pada jarak 1 km dari garis pantai. Nanti kita akan masuk ke situ. Nah, setelah kita masukkan nilainya, kemudian kita hitung, maka nanti kita akan dapatkan nih data slope atau kemiringan pantai.
Nah, ketika data kemiringan pantai sudah didapatkan, maka baru kita masuk ke tahapan yang namanya koreksi posisi garis pantai. Jadi koreksi posisi garis pantai ini, nanti kan kita sudah punya nilai pasang surut, kemudian kita udah punya nilai kemiringan pantai, baru kita masukkan kedua nilai tersebut ke dalam persamaan berikut, di mana X sama dengan eta per tangen beta. Jadi tangen beta ini adalah nilai kemiringan pantai, rata-rata kemiringan pantai. Misalnya kita ada 10 titik kemiringan pantai pengukuran, kita rata-ratakan berapa nilainya, masukkan di sini. Nah, untuk eta ini adalah nilai ketinggian pasang surut pada saat perekaman citra satelit. Nah, jadi caranya untuk memasukkan nilai ini adalah, pertama kita buka data MTL citranya yang memuat isi informasi tentang tanggal perekaman, jam perekaman, waktu perekaman lah pokoknya. Kan ada tuh MTL data yang kita buka, kita cek di situ. Misalkan tanggal 1 Oktober 2005 misalkan, jam sekian sampai jam sekian. Nah, nanti kita tinggal lihat pada tanggal 1 Oktober 2005 jam sekian tersebut pasang surutnya ketinggiannya berapa meter atau berapa senti. Nah, kita masukkan nilainya di sini. Oke, kita masukkan nilainya di sini. Dan kita lihat grafiknya, grafik pasang surutnya pada saat direkam, misalnya direkam 1 Oktober 2005 tadi di jam 10 pagi misalnya. Nah, kita lihat jam 10 pagi, kalau kita lihat dari grafik pasang surutnya itu berada pada saat pasang atau surut. Nah, misalnya contohnya gini. Nah, misal contohnya kayak gini. Misalkan ini pasang surut, kebetulan Oktober nih. Nah, misalnya kita punya data praktikum, data citra satelit itu dia berada pada perekaman, misalnya perekaman citra satelitnya tanggal 1 Oktober 2005 misalkan, jam sekian misalnya, jam 10 deh misalnya. Nah, kita lihat nih, misalkan jam 10 itu ada di sini nih, ada di sini misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita tinggal nanti cocokkan sama, pertama kita harus kasih grafik MSL dulu. Nah, misalkan di sini dia, anggaplah MSL-nya di sini nih, garis biru ini kita anggap MSL atau nilai rata-rata ketinggian muka laut. Kemudian nilai pasang surut jam 10 itu ada di sini misalkan, di titik ini. Nah, kita lihat kalau MSL-nya ada di sini dan perekaman dilakukan di sini, berarti air sedang pasang. Nah, ketika air sedang pasang, maka garis pantai hasil ekstraksi citra satelit tersebut harus kita geser sekian meter menjauhi pantai, ke arah laut bahasanya, menjauhi pantai. Karena berarti kalau saat pasang air laut sedang naik ke pantai, maka garis pantai aslinya bukan di situ, tapi lebih maju lagi ke arah laut. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita MSL-nya adalah 2 misalkan di sini, kemudian jam perekaman, saat perekaman ketinggian pasutnya ada di sini, maka garis pantainya harus digeser sejauh X meter ke arah darat begitu, karena dia sedang surut. Berarti kan air laut sedang jauh ke arah laut, sehingga yang garis pantai aslinya ada lebih ke daratnya lagi begitu. Kira-kira seperti itu. Nah, contohnya juga seperti itu. Kemudian berapa sih ininya, jarak pergeserannya? Nah, yang jarak pergeseran itu, jarak pergeseran itu berdasarkan hasil perkalian pembagian ini. Nanti kalau setelah eta dibagi tangan B ini akan keluar nilai misalnya 10 meter. Nah, maka kalau misalnya perekaman garis pantainya dilakukan saat pasang, maka posisi garis pantai harus digeser sejauh 10 meter ke arah laut begitu. Tapi kalau misalkan X nya ini kan 10 tadi, kita anggap 10 meter. Kalau direkam saat surut, maka posisi garis pantai harus kita geser sejauh 10 meter ke arah darat. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, nanti setelah kita masukkan rumus ini, kita akan dapatkan yang namanya nilai koreksi posisi garis pantai, kemudian nilainya kita input dengan cara seperti tadi, maka nanti kita akan dapatkan posisi garis pantai yang telah dikoreksi. Nah, setelah kita dapatkan posisi garis pantai yang terkoreksi, maka baru kita masuk ke salah satu tahapan final, ya, salah satu tahapan final
yaitu menggunakan yang namanya software DSAS atau Digital Shoreline Analysis System. Nah, software ini, aduh, mana laser pointernya? Nah, software ini dia akan terintegrasi atau terpasang di ArcGIS. Nah, software ini dia harus menggunakan ArcGIS 10.1. Jadi di atas atau di bawah 10.1 software ini nggak bisa dipasang. Nah, nanti nggak usah khawatir, link download ArcGIS 10.1 dengan link download software ini akan saya kirimkan. Jadi nanti ketika udah sampai ke tahap ini saya akan kirim link download datanya dan kalian bisa install itu di laptop. Nah, setelah kita menggunakan ini ada beberapa tahapan ringkasnya seperti ini proses analisisnya. Pertama kita akan buat baseline atau garis pantai dasar, kemudian kita akan buat yang namanya transect digital. Lalu setelah kita buat transect digitalnya, nanti proses detailnya akan saya jelaskan saat modul. Baru kita gunakan metode analisis dengan dua metode, yaitu shoreline change envelope dan endpoint rate SCE dan EPR. Kemudian nanti setelah itu barulah kita dapatkan yang namanya data perubahan garis pantai. Oke, kira-kira penjelasan alur perjalanan praktikumnya seperti itu. Memang kalau kita lihat alurnya panjang, tapi sebenarnya ini bisa kita laksanakan secara jalan semua nih. Ada beberapa part yang bisa kita laksanakan bareng atau didulukan sehingga nggak terasa panjangnya. Oke, kita langsung masuk ke modul praktikumnya. Untuk modul kali ini kita masuk ke tahapan ekstraksi garis pantai dari citra satelit yang image to vector atau raster to vector. Oke, pertama kita buka dulu ArcGIS-nya. Kita buka ArcGIS, kemudian kita add data. Lalu pertama kita masukkan final image 1 dulu yang tahun pertama. Kalau di modul kemarin digunakan data tahun 2014. Ini, kemudian masukkan image kedua yang data pembandingnya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, kita gunakan toolbox. Oke, kita gunakan toolbox, kemudian kita konversi dulu ini data. Biasa kalau baru buka pertama toolbox memang agak lama. Nah, setelah terbuka toolboxnya, kita pilih conversion, ini conversion tools. Kita pilih conversion tools, ya. Kemudian kita pilih ini from raster, kemudian raster to polygon. Kita buat dulu raster to polygon, klik 2 kali. Kemudian untuk input kita masukkan dulu final image pertama, final image 1, ya. Sudah kita masukkan dulu ini. Oke, sudah masuk. Kemudian outputnya kita pilih dulu, penyimpanannya terserah di mana buat ininya. Saya akan buat di sini namanya garis pantai 1. Klik OK. Ini biarkan aja kayak gini, centangnya diaktifkan. Klik OK, kita tunggu prosesnya. Nah, nanti kalau misalkan proses ini kadang dia ada errornya. Kalau dia ada notifikasi error, dicoba lagi. Kalau masih error, coba di close ArcGIS-nya, terus buka lagi ArcGIS-nya, baru ulangi lagi. Biasanya kayak gitu kalau ada errornya. Kalau nggak ada ya udah. Kita tunggu prosesnya. Kayaknya berhasil deh. Oke, berhasil. Nah, ini image 1 garis pantai 1, kita coba cek dulu. Oh iya, image 1. Nah, selanjutnya kita lakukan yang kedua. Nah, untuk biar nggak ribet buka toolbox lagi seperti ini, raster to polygon gini, kita pilih ini nih. Sorry, mana dia? Result, kayaknya di geoprocessing kan? Ah ya, pilih geoprocessing terus pilih results nih. Pilih results, terus nanti muncul kayak gini. Klik kanan, pilih open. Ini karena dia ngerjakan yang sama ya, kebetulan pekerjaannya sama, jadi kita ambil result sebelumnya. Ini kita ganti ke image kedua, kemudian outputnya biar nggak ribet, kita klik di sini, kita ganti, hilangkan satunya nih,
kita ganti 2, terus klik di sini aja sampai tanda merahnya hilang, lalu klik OK biar nggak ribet. Oke, kita dapat ini yang pertama, ini yang kedua. Oke, kemudian yang ini kita bisa remove aja, mau di unchecklist mau di remove bebas. Kemudian kita klik pilih editor start editing, yang garis pantai 2 kita unchecklist dulu. Kemudian kita klik di sini di bagian perairannya, lalu bisa kita open attribute table begini, lalu pilih nih delete selected. Nah, tinggal seperti ini, lalu stop editing. Oke, kemudian kita editor lagi, kita start editing. Kali ini kita pilih yang ini. Nah, ini kita open attribute table, delete selected, stop editing lagi, editor, stop editing, save, yes. Oke, nah kita udah dapat yang pulaunya aja, kita butuh pulaunya aja. Nah, untuk melihat perbedaannya kita bisa lihat kayak gini nih. Enggak, kayak ini yang data garis citra kedua ya, citra kedua yang kalian analisis gitu. Nah, untuk melihat perbedaannya kita bisa klik di sini. Nah, ini fill colornya kita hilangkan, ini kita ganti merah saja. Kemudian yang ini juga fill colornya kita hilangkan, ini kita kasih biru atau apa deh, yang penting ada beda. Nah, ini kelihatan garis pantainya. Oke, perbedaannya tuh nampak di sini. Nah, kemudian tahapan, kita save dulu deh biar nggak hilang. Kita save dulu layoutnya, kita save di PP. Analisis buat di sini ya. Nah, yang selanjutnya kita buat yang namanya area of interest. Jadi ini gunanya untuk kita cropping nanti bagian garis pantai yang mau kita amati. Kita nggak perlu amati luas-luas sekali, kita dari sekian banyak gambar di sini kita amati sedikit aja. Pertama kita buka katalog nih, lalu kita cari di mana kita nyimpan ini datanya di C, kan. Nah, kemudian kebetulan ini udah ada langsung di sini, pokoknya nanti tinggal dicari aja folder tempat yang nyimpan datanya. Kemudian saya mau simpan di mana ya bagusnya, di folder stock ini aja lah ya, di sini aja di folder stock ini. Misalkan klik kanan di folder yang mau kalian gunakan, pilih save file. Ini buat di sini namanya AOI, area of interest. Ini kita ganti polygon, edit, lalu pilih yang ini zona 48N, UTM zone 48N. Kalau nggak ada di favorit, kalian buka di projected ini, buka di sini, kalian buka, pilih word, pilih UTM, pilih word 1984, pilih Northern Hemisphere karena kita di zona lintang utara. Kita cari yang 48N. Nah, ini 48N. Oke, klik OK, klik OK. Nah, selanjutnya ini kita udah ada nih AOI nya. Nah, kita klik editor lagi, start editing. Kalau muncul kayak gini kita pilih AOI, pilih OK. Kalau nggak muncul nggak ada masalah. Nah, setelah kita pilih start editing, kita cari ini, cari ini create fitur. Ikonnya kayak gini. Nah, nanti muncul gini, klik di sini, lalu pilih rectangle. Kita klik kira-kira aja, nggak usah harus pas kayak di modul, kira-kira aja. Kalau saya di sini, saya akan kira-kira di sini, klik sekali sampai muncul kayak gini nih. Kalau kita tarik-tarik, kemudian klik kanan, kita pilih direction. Nah, kalau direction samakan aja, kita pilih 270, ini enter, lalu tarik ke bawah sampai sini kira-kira, terus tarik gini. Nah, saya mau amati kira-kira seluas kotak ini,
sampai sini deh. Dah seperti ini. Kemudian editor, stop editing, yes, ini save. Nah kemudian AOI nya kita letak paling bawah. Nah kayak gini. Jadi nanti yang mau saya amati adalah garis pantai yang ada di dalam sini. Oke. Nah setelah ini kita buka toolbox lagi, lalu kita pilih analysis tool nih. Lalu kita pilih overlay, extract. Habis analysis tools kita pilih extract. Udah pilih extract, kita pilih clip 2 kali. Nah di clip ini kita gunanya adalah untuk memotong, kan kita punya garis pantai seluas ini nih. Kita mau potong area yang mau kita ambil saja. Jadi clip ini gunanya nanti kita akan potong garis pantai yang ada di dalam kotak biru ini, di dalam area of interest ini. Nah ini gunanya clip. Oke, untuk clip kita masukkan dulu input feature-nya garis pantai 1 dulu. Clipnya kita pilih AOI, ini tempat save. Nah, kita save di, kalau saya save di sini. Kalau tempat save kalian pilih aja nanti ya, bebas. Saya buat di sini clip garis pantai 1. Penamaan sama dengan di modul juga nggak bisa. Kita klik OK. Oke, kita sudah dapat. Ininya kita coba dulu. Oh, ada yang miss. Salah. Sorry. Salah. Setelah kita dapatkan ini, bukan langsung clip, tapi kita ubah dia jadi garis. Sorry. Jadi kita buka toolbox, kemudian kita pilih data management tools. Sorry ya. Jadi kita setelah jadi kayak gini, kita pilih toolbox, data management tools, kemudian pilih features, kita pilih fitur tool line. Jadi gunanya merubah poligon menjadi garis. Jadi kita pilih garis pantai 1, saya buat gini, line garis pantai 1. Oke. Nah sorry salah. Oke, kita dapat. Nah ini kita uncek dulu yang garis pantai 1. Nah ini kita udah dapat. Kalau yang di sini, kalau yang ini dia dalam bentuk poligon, kalau yang ini kita udah dapat yang dalam bentuk garis. Nah kemudian kita buka geoprocessing, kita pilih results, kita ambil fitur tool line, klik kanan open. Nah klik dulu di sini, pilih ini, terus kita ganti input feature-nya garis pantai 2. Nah outputnya ini kita hapus satunya, kita ganti 2 seperti ini. Kemudian klik aja di sini sampai hilang tanda merah di sini, lalu klik OK. Nah kita udah dapat. Jadi kita udah ada garis pantai 1 dan garis pantai 2 dalam format line, bukan lagi polygon. Baru kita hidupkan AOI. Nah ini setelah seperti ini baru kita buka toolbox, baru kita pilih analysis tool, baru pilih extract, baru pilih clip. Nah di clip kita pilih line garis pantai 1, clipnya untuk pemotongnya kita pilih AOI. Jadi input feature ini adalah data yang ingin dipotong, clip feature ini adalah data yang digunakan sebagai batas pemotongannya, kira-kira seperti itu. Lalu kita lakukan tempat penyimpanan. Saya akan buat di sini namanya garis pantai clip 1, save. Nah ini oke.
Kalau nggak salah sih seperti ini. Oh iya benar. Nah coba kita hilangkan dulu garis pantai satu garis. Oh ini hilang. Nah ini. Jadi kita dapat garis pantainya. Nah kemudian kita pilih geoprocessing, kita pilih results, kita pilih klik lagi, klik kanan, open. Inputnya kita ganti dengan line garis pantai 2, lalu di sini kita ganti angka satunya jadi 2. Di sini sampai hilang tanda merah, itu oke. Oke, kita udah punya klik garis pantainya. Nah ini kita klik di sini, zoom to layer. Nah kita udah punya ROI nya, kita hilangkan. Nah oke, kita udah punya posisi garis pantai yang sudah kita ekstrak. Nah nanti garis pantai ini yang kita koreksi posisi aslinya gitu loh. Oke, untuk ekstraksi garis pantai cukup sampai sekian modulnya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke tahapan untuk analisis data batimetri dulu. Setelah itu lanjut langsung dengan pengukuran kemiringan pantai. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.